Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Uliwanda Hitomi Sihotang dengan NIM 2103020063 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Stambuk 2021. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai rantai makanan yang ada di ekosistem perairan. Kita mulai dari definisi rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup pada urutan-urutan tertentu. Dalam satu rantai makanan, makhluk hidup itu mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai atau dekomposer. Hal yang pertama kita akan bahas adalah produsen. Produsen atau sumber makanan utama dalam rantai makanan perairan adalah fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah plankton bersel satu yang hidup melayang di laut dan tidak kasat mata. Fitoplankton ini bersifat autotrof, di mana dia bisa membuat makanannya sendiri, tentu dengan bantuan klorofil, sehingga dia membutuhkan cahaya matahari untuk proses pembuatan makanannya. Yang kedua adalah konsumen. Pemegang peran utama sebagai konsumen dalam rantai makanan ekosistem perairan adalah zooplankton. Zooplankton merupakan plankton berukuran kecil yang hidupnya melayang bebas di air. Organisme ini bersifat heterotrof, di mana dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ada dua jenis zooplankton, yakni zooplankton pemakan fitoplankton, itu biasanya disebut sebagai konsumen tingkat 1, dan zooplankton pemakan zooplankton yang berukuran lebih kecil, itu biasanya disebut sebagai konsumen tingkat 2, begitu juga dengan konsumen tingkat 3. Sehingga dalam rantai makanan, zooplankton termasuk konsumen tingkat 1 sampai tingkat 3 sebelum predator. Yang ketiga adalah predator. Dalam rantai makanan, predator merupakan tingkatan konsumen tertinggi. Namun sayangnya, populasinya sangat sedikit. Predator ikan laut merupakan ikan yang memiliki kemampuan untuk berburu, memangsa, dan menangkap ataupun memakan ikan dengan cara yang alami. Yang terakhir adalah dekomposer. Dalam ekosistem perairan, dekomposer ini biasa disebut bentos. Bentos ini menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, mengubahnya menjadi partikel-partikel lebih kecil sehingga dapat digunakan kembali sebagai sumber nutrisi bagi fitoplankton. Sebagai pelengkap materi hari ini, saya akan memberikan satu contoh rantai makanan dalam ekosistem perairan. Alga sebagai produsen membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan membuat makanannya sendiri. Alga dimakan oleh udang-udang kecil. Udang-udang kecil ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian udang-udang kecil ini dimakan oleh ikan. Ikan ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ikan dimakan oleh elang. Elang ini berperan sebagai predator. Kemudian mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.